Hello students! So today we will continue our lesson to new chapter. It is about salt hydrolysis. So let's start. This is a map. So salt hydrolysis itu kontennya adalah pengertian dari hydrolysis term, and then type of salt hydrolysis, and then again pH calculation. Kalau kemarin kita udah belajar tentang pH calculation of acid and bases, in this chapter we will calculate the pH of salt solution. So salt is a substance which produce by reacting acid and bases, yeah. Okay, and then this one type of salt hydrolysis, there are three. Yang pertama tidak mengalami hidrolisis, yang kedua ada partially hydrolyzed atau hidrolisis sebagian, and then the last is completely hydrolyzed atau terhidrolisis sempurna. Nah, terus ini yang saltnya itu bisa berasal dari 4 jenis reaksi, ya, dari strong acid ditambah weak base, strong base ditambah weak acid, neutral itu strong acid and strong base asalnya. Terus ini kalau weak acid sama weak base dia bisa 3 kemungkinannya kayak gitu. Oke. So, when an acid reacts with a base, a neutralization reaction occurs and produce chemical called a salt. Jadi garam itu dihasilkan dari reaksi neutralisasi antara asam dan basa. The colors of firework, nih di sini ada kembang api ya, are formed when certain salt burn. Calcium chloride, for example, burns a bright red color, kayak gini ya. Table salt, selain calcium chloride tadi itu kan jenis garam ya. Selain itu yang kita kenal commonly itu ada table salt. Table salt itu adalah sodium chloride, rumusnya NaCl. This is the salt used to flavor and preserve food, untuk memberikan rasa pada makanan, asin gitu ya, dan pengawet. Indigestion remedies often contain magnesium salt. Salt can also be used as color pigments in paints and to help fuels burn better. Jadi selain garam dapur untuk memberikan rasa pada makanan, ternyata garam, tapi ini garamnya bukan garam dapur ya, garam yang lain, jenis yang lain itu bisa digunakan untuk pewarna di cat. Terus, what is hydrolysis? The salt of weak acid, namanya Ha, and strong base dissolve water from anion. Ini reaksi dissociation for weak acid, ya. And then aminusnya tadi tend to react with water drawing proton. Ini reaksinya kayak gini. Similarly, for weak base, BOH, itu dia di dalam air dia menghasilkan kation B+. Terus B+ ini bereaksi dengan air sehingga dia membentuk ini. Jadi ini reaksinya karena panahnya 2 ya. Itu berarti bolak-balik gitu. Dia membentuk kesetimbangan equilibrium system. Okay. The reaction of anion or cation with water accompanied by cleavage of OH bond called hydrolysis. Ini gampangnya adalah hidrolisis itu is a chemical reaction in which water is used to break down the bonds of a particular substance. Karena hidrolisis itu berasal dari Greek word, hydro itu meaningnya water, and then lysis itu breaking, jadi pemecahan air. Jadi nanti H2O itu akan dipecah menjadi H+ sama OH- di dalam air. Nah itulah nanti yang mempengaruhi sifat dari garam yang dihasilkan. Garamnya tidak harus netral. Ada juga tadi tulis di atas ya, ada acidic salt, and then basic salt, and then neutral. Gitu. Tetap ada 3 jenis itu. Tapi tergantung nanti dia reactionnya. So, I will explain how to make a reaction for hydrolysis. So, ini pertanyaan langsung di sini ya. Oke, ini ada di sini the presence of OH ion make the solution basic. Jadi kalau ada OH-nya ini konsep penting. Kalau ada OH- di sana berarti dia solutionnya, salt solutionnya tuh basic solution. And then kalau ada H+-nya berarti dia acidic.
Nah, gimana caranya membuat reaksi ini? Kita akan lihat di sini. Ini introduction dulu. Why sodium chloride solution is neutral? Kita tahu kalau garam dapur itu merupakan garam yang netral gitu ya. Kenapa? Because NaCl itu dissociate in water to give anion Cl min. Benar ya. HCl and Cl min constitute of an symmetric conjugate pair. Terus Cl-nya ini, jadi yang bisa bereaksi dengan air itu adalah komponen anion kation dari sesuatu yang lemah. Gitu ya. Kalau misalnya weak acid and weak base itu punya komponen tadi, misalnya kayak weak acid itu kan kasih contoh aja acetic acid, CH3COOH. Berarti kan dia punya komponen CH3COO- sama H+. Nah, CH3COO-nya ini akan bereaksi dengan air nanti untuk dipecah airnya menjadi H+ atau OH- demikian. Sedangkan Cl ini kan asalnya dari HCl atau asam kuat. Jadi dia nggak bereaksi, makanya ini panahnya silang. Gitu. So in water itu nggak ada perubahan jumlah the amount of H+ atau OH- gitu ya. Kalau Na-nya juga nggak bisa kan, NaOH itu kan dipecah jadi Na+ sama OH-. Na-nya ini kan asalnya dari basa kuat. Strong kan, HCl sama NaOH itu sama-sama strong acid and strong base gitu ya, sama-sama kuat, berarti dia nggak bisa bereaksi dengan air, anion kationnya gitu. Jadi di sini ini nggak bisa. Terus kalau misalnya tulis lagi Na+ ditambah H2O menjadi bla 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 gitu, itu panahnya juga silang, nggak bisa bereaksi gitu. Karena mereka tidak menghasilkan H+ OH atau OH- kayak yang di depan sini tadi. Kalau ini kan komponen lemah ya, amin sama B+ ini kan punyanya weak acid sama weak base. Itu bisa menghasilkan H+ sama OH- di sini. Tapi kalau NaCl tuh nggak bisa. Karena dia tidak bisa menghasilkan. Ini kan di silangnya, ini nggak bisa. Ini tidak terjadi reaksi ini. Karena H+ sama OH-nya itu dalam air tidak bertambah ataupun berkurang gitu ya, nggak ada perubahan di sana, nggak ada pertambahan H+, nggak ada pertambahan OH-, berarti pH-nya remain same gitu, tetap pH-nya. Itu yang mendasari kenapa NaCl tuh sifatnya netral gitu. Oke. Ini contoh lain misalnya HF itu adalah hydrofluoric acid. Itu contoh dari weak acid gitu ya. Ini weak acid, terus NaOH ini strong base. Terus mereka bereaksi, kalian udah belajar kemarin bagaimana menentukan reaksi ini kan. Ada sodium fluoride di sini, and then ada H2O. Terus HF-nya ini kan dia dipecah ya, dipecah jadi H+ sama OH- gitu. Nah, F-nya ini tadi Miss bilang, kalau misalnya dia dari komponen lemah, dia bisa bereaksi dengan air. Reaksinya kayak gini, F- ditambah H2O, jadi ini tukeran aja, ini kan H+ sama OH-. Sekarang logikanya, ini perhatikan ya. Ini kan minus, ini H+ sama OH- diurai di sini, di pikiran kalian aja. Terus ini kan H+ sama OH-. Kalau ini minus, ini kayak tukeran pasangan gitu loh. Kalau ini minus, berarti dia berikatan sama yang plus atau yang minus. Berarti logikanya yang plus kan. Berarti dia carinya sama H+, makanya di sini terjadi HF. Ini ya, ini picture jadi nggak bisa detail. HF di sini. Sedangkan sisanya adalah OH- kayak gitu. Gitu ya. Nah, karena ini ada OH- berarti saltnya ini dia sifatnya adalah basic solution karena ada OH-nya kayak gitu. Gitu ya. Untuk salt hydrolysis ini ada beberapa konsep gitu. Nanti kalian boleh catat. Yang satu konsepnya adalah kalau garam yang dihasilkan, sifat garam yang dihasilkan itu ikut sama yang kuat, sama yang strong. Gitu. Jadi kalau misalnya ini kan tadi gampangnya gini ya, ini kan weak acid sama strong base. Berarti sifat garamnya apa? Karena ikut yang kuat berarti basa. Gitu. Itu dibuktikan dengan teorinya adalah reaksinya berjalan seperti ini karena ada OH- makanya dia jadi basa. Itu juga. Gitu ya. Oke. Ini tentang ininya hidrolisisnya. Jadi yang ini salt of strong acid and strong base dari asam kuat dan basa kuat itu menghasilkan garam yang netral tadi, makanya dia tidak terhidrolisis. Ini dia kategorinya adalah does not show hydrolysis. Itu khusus yang strong acid and strong base. Sedangkan yang lain yang ada weak-nya
weak acid, strong base itu partially, weak base, strong acid itu partially juga. Ini sebagian. Sedangkan yang weak sama weak itu dia completely hydrolyzed. Boleh ditambahkan di sini. Gitu ya. Jadi kalau garam yang berasalnya dari netral sama netral, ya pasti pH-nya langsung 7, otomatis 7 gitu ya. Gitu. Sedangkan yang lain tuh pakai ngitungnya adalah pakai calculation. Gitu. Makanya kalian harus hafal banget mana strong acid, strong base, weak acid, and weak base. Gitu. Oke, yang ini partially. Contohnya adalah misalnya ammonium chloride. Ya, ammonium chloride ini dihasilkan dari ammonium hydroxide ini ya, NH4OH dan HCl. Gitu ya, nanti menghasilkan NH4Cl. Nah, ini yang komponen lemahnya adalah NH4OH karena HCl adalah strong gitu kan, strong acid gitu. Jadi inilah yang dia nanti bereaksi dengan air. Nah, ini kalau ini plus berarti dia cenderung mengikat yang minus. Berarti dari H plus sama OH- di sini yang berikatan sama ini siapa? NH4 plus OH- pasti. Jadi ikatannya terjadi antara muatan yang positif, positively charged, sama yang negatively charged gitu ya. Jadi makanya di sini dihasilkan NH4OH, and then sisanya adalah H+. Nah, karena ada H+ ion di sana, makes it acidic. Jadi dia sifatnya asam. Balik lagi, coba Miss jelasin tadi. Kalau ammonium hydroxide itu weak base, and then ditambah HCl itu strong acid, berarti secara logika gitu gampangnya kita tahu kalau ammonium chloride itu sifatnya adalah asam karena menang yang kuat gitu. Itu kalau yang di salt hydrolysis ini. Oke, lanjut ya. Terus yang kebalikannya dia dari weak acid and strong base. Bisa cepat aja di sini. Rumusnya adalah CH3CONA. Dari acetic acid CH3COH ditambah NaOH. Ya. Di sini lemahnya adalah ini kan weak acid CH3COH. Lemahnya adalah si CH3COH. Makanya dia bereaksi dengan air. Di sini airnya dipecah. Ini karena minus berarti dia mengikatnya yang plus, H+-nya nempel di sini, and then sisanya adalah OH-. Karena ada OH- di sana berarti dia sifatnya adalah basa. Oke, Miss balikin lagi. Kalau ini dari weak acid di sini, terus strong base-nya ada NaOH, kita kan bilang dia ikut yang kuat, berarti sifat basanya tanpa kita bikin ini, gitu ya. Kita udah tahu kalau dia adalah basa, gitu. Tergantung pertanyaan nanti, Miss ada juga kehendak kalian untuk tuliskan reaksi hidrolisisnya tuh kayak gini. Gitu. Jadi yang bereaksi sama air yang bisa adalah yang lemah, sedangkan sifat garamnya itu ikut yang kuat, kayak gitu. Oke, kata-kata Miss Fenty silakan dicatat di sela-sela modul ini, tidak apa-apa biar kalian ingat ya. Oke. Next, ini yang completely hydrolyzed. Kalau kalian mau baca nanti ini juga sama sih, NaCN itu juga basa karena dia asalnya dari NaOH strong base, sama CN- itu asalnya dari cyanide acid, asam cyanida, HCN namanya, ini kan, makanya dia sama air dia jadi HCN sama OH-. Sama-sama menghasilkan OH- berarti dia basa juga. Terus yang ini completely hydrolyzed itu dari weak acid sama weak bases. Jadi yang weak acid ini kan paling ya CH3COH, HCOO kayak gitu. Kalian hafalin aja mana yang weak, mana yang strong gitu ya. Ini sama weak base misalnya NH4OH. Ini kan dari weak acid tuh. Terus ini weak base. Nah, karena dua-duanya lemah berarti mereka berdua ini persamaan 1 dan 2 ya. Jadi menunjukkan bahwa yang lemah ini semuanya mengalami hidrolisis. Jadi semuanya bisa bereaksi dengan H2O. Gitu kan? Udah, ini CH3COO- dia bereaksi sama H+ kan, sisanya OH-, sedangkan ini bereaksi dengan OH-, sisanya H+. Nah, Miss gimana nentuin ini? Ini kan ada H+ sama OH- ya. Nah, makanya nanti kalau ini completely hydrolyzed ini sifatnya nanti tergantung sama nilai Ka sama Kb. I will explain on next subchapter ya, itu type of solution. So today pahami bahwa nih kalian harus bisa nentuin dari sini, dari cuman rumus aja kalian harus bisa menentukan sifatnya dia acidic, basic, or neutral gitu ya. Terus ini
Kalian tulis hydrolysis equation-nya dulu aja di sini. Oke, thank you guys. See you on the next video. Bye-bye.